Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan secara singkat perjalanan dakwah Islam mulai pada masa Rasulullah hingga saat yang sekarang ini. Selamat menonton semuanya. Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam penyebarannya tidaklah mudah dan instan, melainkan melalui beberapa tahapan agar bisa diterima oleh masyarakat dan mendunia seperti saat ini. Dakwah Islam masa Rasulullah. Dakwah di masa Rasulullah dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah yang berjalan kira-kira 13 tahun dan periode Madinah yang berjalan selama 10 tahun penuh. Pada periode Mekah dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini berjalan selama 3 tahun. Dakwah dilakukan kepada keluarga yang paling dekat dan dikenal baik oleh Rasulullah. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah ini dimulai sejak tahun keempat dari nubuah hingga akhir tahun ke-10. Dan yang ketiga, dakwah di luar Mekah dan penyebarannya, yang dimulai dari tahun ke-10 dari nubuah hingga hijrah ke Madinah. Lalu, pada periode Madinah, Rasulullah telah membangun pemerintahan Islam di Madinah, di mana masyarakatnya mempunyai latar sosial budaya yang sangat plural atau majemuk. Kemajemukan tersebut terlihat pada komposisi penduduk Madinah yang didomisili oleh berbagai golongan suku bangsa Arab dan bangsa Yahudi yang menganut agama dan keyakinan yang berbeda. Selanjutnya, kita memasuki dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin dimulai selama kurang lebih 30 tahun, yaitu mulai dari tahun 632 sampai 661 Masehi atau 11 sampai 40 Hijriah. Khulafaur Rasyidin berjumlahkan 4 orang, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama masa Khulafaur Rasyidin. Pencapaiannya pada masa itu antara lain yaitu memerangi 3 golongan yang mengacaukan Islam, mengumpulkan mushaf Al-Quran, memperluas wilayah, dan merintis majelis syura. Lalu yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua masa Khulafaur Rasyidin. Kebijakan dan dakwah yang dilakukannya adalah menetapkan perhitungan tahun baru, menetapkan lambang bulan dan sabit, karya-karya besar, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perluasan wilayah sebagai ekspansi penyiaran Islam. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Beliau adalah khalifah ketiga masa Khulafaur Rasyidin. Kebijakan serta dakwah Islam yang dilakukannya adalah kodifikasi Al-Quran, membentuk angkatan laut, perbaikan otonomi daerah, perluasan wilayah Islam, serta perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Lalu yang keempat sekaligus yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Kebijakan dan cara Ali untuk menjaga persatuan umatnya sekaligus dakwah Islam seperti meningkatkan ilmu pengetahuan, mengatur tata pemerintahan, dan menghadapi pemberontakan, serta menampilkan sosok kepemimpinan yang tidak ambisius. Dakwah Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan masa kerajaan, di mana pada waktu itu merupakan masa pemerintahan kerajaan pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Sistem pemerintahan dilakukan secara monarki herdetis atau pergantian pemimpin dilakukan secara turun-temurun. Dinasti Bani Umayyah berkuasa hampir 1 abad, tepatnya selama 90 tahun atau 661 sampai 750 Masehi, atau bisa juga 41 sampai 132 Hijriah. Lalu
Dinasti Abbasiyah adalah kekhalifahan ketika Islam untuk meneruskan Nabi Muhammad. Dinasti Abbasiyah memerintah sebagai khalifah di Baghdad, Irak, setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah. Selama 5 abad pemerintahannya, kekhalifahan ini berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Selanjutnya, kita akan berkeliling dunia dan membahas satu persatu benua yang pernah didapati jejak dakwah Islam. Yang pertama, benua Afrika. Islamisasi di Afrika diawali jauh sebelumnya, yaitu pada masa Nabi Muhammad dengan beberapa sahabatnya ketika hijrah ke Habsyi. Islamisasi di Afrika Sub-Sahara menggunakan 3 jalur, yaitu melalui ekspansi militer, jalur dakwah, dan jalur perdagangan. Penyebaran Islam mengalami kemajuan pesat pada masa Muawiyah ibnu Abi Sufyan dengan mengutus seorang yang bernama Uqbah ibnu Nafi' menjadi gubernur di Afrika pada tahun 666 Masehi dan menjadikan kota Kairouan sebagai ibu kota. Lalu yang kedua, benua Eropa. Sejarah masuknya Islam di Eropa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Akan tetapi, yang paling memicu penyebaran agama Islam di Eropa adalah datangnya para imigran dari negara-negara Islam. Perkembangan agama Islam di Eropa tidaklah berkembang begitu pesat, karena agama Islam mendapati posisi sebagai agama minoritas. Namun, pemerintah Eropa mengeluarkan undang-undang tentang hak berserikat dan berkumpul yang memberikan kebebasan kepada semua orang untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya sesuai dengan syariat masing-masing. Yang ketiga, benua Amerika. Sejarah kedatangan Islam di Amerika memiliki perjalanan yang panjang, dimulai dari kedatangan orang Muslim sebagai misi ekspedisi, masuknya tenaga kerja dan orang-orang Afrika yang diperbudak, hingga kedatangan imigran. Perkembangan Islam di Amerika pada abad 16 sampai 20 mengalami peningkatan yang pesat, terlebih setelah adanya penghapusan budak yang dilakukan oleh kebijakan Presiden Jefferson. Akan tetapi, perkembangan Islam di Amerika abad ke-21 mengalami pasang surut karena isu tragedi pengeboman menara kembar WTC di Washington dan gedung di Pentagon pada tanggal 11 September 2001. Selain itu, juga karena beberapa faktor lainnya seperti budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik. Yang keempat, dakwah Islam di Australia. Masuknya Islam ke Australia pertama kali dibawa oleh nelayan dari Sulawesi yang datang ke perairan Australia Barat, Australia Utara, dan Queensland pada abad ke-17 Masehi. Selanjutnya, Islam dibawa oleh penunggang unta dari Afghanistan yang didatangkan dalam ekspedisi ke pedalaman Australia di abad 19 sampai 20 Masehi. Dalam perkembangannya, komunitas Muslim awal di Australia tidak bernasib cukup baik. Mereka masih mengalami tindak diskriminasi. Hal ini terjadi lantaran komunitas awal ini belum mampu mengorganisir kemampuan mereka secara mandiri. Masjid yang dibangun pun masih sekedar masjid yang berbentuk kubuk dan sangat sederhana, sehingga masjid hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja. Lalu yang ketiga, dakwah Islam di Asia Tenggara. Islamisasi dalam masyarakat Asia Tenggara, seperti juga yang dialami oleh orang-orang di tempat lain, tidak pernah berlangsung secara sekaligus, tetapi berlangsung secara bertahap dan merupakan suatu proses yang berjalan secara terus-menerus bahkan sampai sekarang. Di negara-negara minoritas Muslim, perkembangan Islam relatif terhambat dibanding di negara-negara mayoritas Muslim. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintah yang relatif tidak mendukung. Minoritas Muslim yang hidup di Thailand misalnya, menghadapi masalah yang sama dengan bangsa Moro di Filipina. Problem yang dihadapi kaum Muslim Thailand dan Filipina adalah problem kelompok minoritas
yang harus hidup berdampingan secara damai dengan non-muslim dalam negara yang sama. Lalu yang terakhir, dakwah Islam di Indonesia. Beberapa teori masuknya Islam adalah teori Gujarat, teori Bengal, teori pantai Coromandel, teori Mekah, teori Cina, dan teori Persia. Sedangkan cara-cara dakwah di Indonesia berupa kegiatan perdagangan, pendidikan, perkawinan, sosial budaya, hingga kesenian. Perjalanan dakwah di Indonesia dibagi menjadi 4 fase, yaitu dakwah sebelum masa penjajahan, dakwah pada masa penjajahan, dakwah di masa Orde Baru, dan dakwah di era reformasi. Dalam melakukan dakwah, Wali Songo menggunakan cara lemah lembut tanpa unsur paksaan. Maka, dalam penyebaran Islam di Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ras, agama, dan budaya, akan lebih baik jika didasarkan dengan pemikiran Islam Nusantara. Pemikiran Islam Nusantara adalah paham dan praktek keislaman di Nusantara, atau bisa disebut Islam ala Indonesia, yang muncul karena dakwah yang dilakukan Wali Songo, di mana dakwah tersebut mengakulturasikan budaya Indonesia yang beragam. Islam Nusantara juga memiliki 4 karakteristik sebagai pedoman, dan pastinya Islam Nusantara ini juga memiliki tujuan yang tidak lain adalah agar tetap menjadikan kebudayaan atau tradisi setempat sebagai alat untuk mendalami Islam dan tetap pada batas-batas di mana Tuhan tidak marah atau tidak sampai menyentuh ranah yang diharamkan. Nah, itu tadi pemaparan singkat mengenai perjalanan dakwah Islam yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.